Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan dari PPT. Sebelum mempresentasikan pembahasan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanisa Peranti. Nama saya Bagas Dewan. Nama saya Bila Cahaya Saputri. Frida Apri Sarahayu. Perkenalkan, nama saya Indah Nofriani. Perkenalkan, nama saya Nabila Faisah. Perkenalkan, saya Widya Retno Lestari. Baiklah, kami akan mempresentasikan pembahasan dari PowerPoint. Berikut adalah contoh yang ada pada PowerPoint. Kemudian, langkah-langkah dan neraca saldo akan dijelaskan oleh Nabila Faisah. Pada Nabila Faisah, kami persilakan. Langkah-langkah membuat forma neraca lajur. Isi kolom nomor akun dan nama akun beserta saldo akunnya. Isi kolom jurnal penyesuaian. Mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Mengisi kolom laba rugi. Mengisi kolom neraca. Pertama, membuat forma neraca lajur seperti format di atas sebelum diisi. Nama akun pada format terlebih dahulu, nama akun pada neraca saldo yang ditulis secara berurutan sesuai yang tertera pada neraca saldo. Kemudian, tulis nama akun pada jurnal penyesuaian yang nama akunnya tidak terdapat pada neraca saldo. Neraca saldo. Pada kolom nomor akun dan nama akun neraca saldo pada neraca lajur, isikan dengan nomor akun dan nama akun yang tertera pada neraca saldo. Kemudian, untuk kolom neraca saldo, isi dengan saldo-saldo akun yang tertera pada neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya. Sisi debit dan kredit harus sesuai dengan tabel neraca saldo. Untuk yang baris jumlah itu diisi dengan jumlah debit dan kredit dari kolom neraca saldo. Jumlah penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Nofriani. Jurnal penyesuaian. Untuk kolom jurnal penyesuaian, isilah dengan nominal-nominal yang telah dicatat di jurnal penyesuaian sebelumnya. Sebelum membuat neraca lajur, terlebih dahulu membuat jurnal penyesuaian yang hasil perhitungan soal dan neraca saldo. Nominal-nominal pada neraca lajur diisi sesuai dengan nominal pada nama akun pada jurnal penyesuaian. Sisi debit dan kredit pada jurnal penyesuaian harus balance atau seimbang. Pengisian nominal-nominal jurnal penyesuaian pada neraca lajur harus sesuai dengan nama akun pada jurnal penyesuaian. Seperti pada gambar di atas, sisi debit dan kreditnya seimbang, yaitu berjumlah 5.251.200. Neraca saldo setelah penyesuaian. Mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian prosesnya adalah dengan mengurangi atau menjumlah atau yang disebut dengan menselisihkan tiap nominal akun yang ada pada kolom neraca saldo dengan akun yang ada pada kolom jurnal penyesuaian. Jika pada kolom neraca saldo, saldo akan didebit dan pada kolom jurnal penyesuaian,
ada saldo akun sama dengan nominal tertentu di sebelah kredit. Maka, nominal akun yang ada pada jurnal penyesuaian dapat mengurangi nominal akun yang ada pada neraca saldo. Neraca saldo setelah penyesuaian disebut juga sebagai hasil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, sehingga nominal pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian harus disesuaikan. Jika salah satu nama akun nominal keduanya sama-sama berada di sisi debit tetapi nominalnya berbeda, maka keduanya dijumlahkan. Tetapi jika keduanya berada pada sisi yang berbeda, maka terjadilah pengurangan antara sisi debit dan sisi kredit. Baiklah, contoh nasabah setelah penyesuaian pada kolom nama akun piutang usaha pada neraca saldo berjumlah Rp1.650.000 pada AJP berjumlah Rp1.000.000 karena sama-sama berada pada sisi debit, maka keduanya disesuaikan dengan cara dijumlahkan yang mana berada pada posisi sama, yaitu pada sisi debit, sehingga didapat hasilnya 1.650.000 ditambah 1 juta sama dengan 2.650.000 pada akun piutang DNS setelah penyesuaian. Contoh lain, DNS penyesuaian pada kolom nama akun utang bunga pada neraca lajur pada neraca saldo berjumlah 250.000, pada AJP berjumlah Rp50.000. Keduanya harus disesuaikan karena keduanya berada pada sisi yang berbeda, maka terjadilah pengurangan nominal, sehingga didapat hasilnya 250.000 dikurang 50.000 sama dengan 200.000. Karena lebih besar nominal sisi kredit, sehingga setelah pengurangan hasilnya mengikuti kolom yang sisi nominalnya lebih besar. Laba atau rugi. Cara mengisi kolom ini ialah dengan membedakan semua saldo akun nominal yang ada pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laba atau rugi. Pengisian ini merupakan kebalikan dari pengisian kolom neraca. Akun nominal itu merupakan kebalikan dari akun real, yang mana akun real buat akun depan dan pendapatan, melainkan akun nominal adalah semua akun pendapatan dan semua akun beban. Baris laba rugi pada neraca baris laba atau rugi pada neraca lajur nominalnya berada di sebelah debit, karena pada kolom laba atau rugi ini jika perusahaan mengalami keuntungan maka akan lebih besar jumlah sisi kredit daripada debit pada kolom laba atau rugi. Untuk mengisi baris laba atau rugi hanya berisi selisih antara debit dan kredit, dan jumlah yang paling besarnya disimpan di baris total kolom neraca dan laba atau rugi. Tabel neraca lajur benar apabila jumlah nominal berisi laba atau rugi pada kolom neraca dan laba atau rugi nominalnya sama. Penempatan antar debit dan kreditnya berbeda. Pada kolom neraca dicatat di sebelah kredit dan pada kolom laporan laba atau rugi di sebelah debit. Contoh, pada sisi debit laba atau rugi 3.555.200, pada sisi kredit laba atau rugi 4.550.000. 4.550.000 dikurang 3.555.200 sama dengan 590.800 lebih. Karena kedua sisi belum seimbang, maka jumlah nominal sisi kredit
dikurang dengan sisi debit dan diletakkan pada bawah sisi debit sehingga seimbang berjumlah Rp4.550.000. Agar sisi debit dan kredit seimbang, maka perusahaan Rahardi mendapat laba sebesar Rp590.800. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bila Cahyani. Neraca. Untuk mengisi kolom ini, hanya memindahkan semua akun-akun neraca yang ada pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang memiliki arti semua akun real atau akun yang bersifat nyata. Tetapi selain dengan akun pendapatan dan beban pada kolom laba rugi. Ketika mengisi baris jumlah pada kolom debit dan kredit yang ada pada kolom neraca, biasanya terjadi perbedaan antara kolom debit dan kredit. Hal ini disebabkan karena ada sebuah keuntungan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Jika pada kolom neraca jumlah kolom debitnya lebih besar daripada kolom kreditnya, maka perusahaan tersebut artinya mendapat keuntungan. Sebaliknya, maka perusahaan mengalami kerugian. Kesimpulannya, yang pertama, mempermudah penyusunan laporan keuangan karena neraca lajur menyajikan saldo-saldo rekening dan penyesuaian yang berkompeten. Yang kedua, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pemuatan penyesuaian. Yang ketiga, memungkinkan penyusutan laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Baiklah, berikut adalah contoh laporan keuangan laba rugi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Frida Afisa Rahayu. Laporan keuangan laba dan rugi. Komponen pendapatan diperoleh pada kolom neraca, lajur pada kolom laba rugi. Beban diperoleh pada kolom neraca, lajur pada kolom laba rugi. Laba atau rugi atau selisih dari pendapatan dan beban apabila pendapatan lebih dari beban sama dengan laba, pendapatan kurang dari beban sama dengan rugi. Pendapatan jasakah sama dengan 3.500.000. Pendapatan komisi 1 juta. Pendapatan bunga 4.550.000. Selanjutnya beban usaha. Beban gaji sama dengan 300.000. Beban iklan sama dengan 60.000. Beban sewa sama dengan 70.000. Macam-macam beban 10.000. Biaya perlengkapan kantor 243.000. Biaya perlengkapan bengkel 369.000. Biaya cadangan kerugian piutang 198.000. Biaya bunga wesel sama dengan 12.600. Biaya penyusutan peralatan sama dengan 37.000. Biaya pajak sama dengan 550.000. Biaya asuransi sama dengan 200.000. Total 3.959.200. Laba sama dengan pendapatan dikurang beban usaha sama dengan 4.550.000 dikurang 3.959.200 sama dengan 590.800.
Selanjutnya, laporan keuangan, laporan perubahan modal bengkel Rahardi 31 Desember 2017. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan. Komponen 1. Modal awal atau saldo awal periode pelaporan komparatif sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan periode sebelumnya. 2. Laba rugi atau disesuaikan dengan laporan keuangan laba rugi. 3. PRIF atau pengambilan dana oleh owner untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Modal awal sama dengan 2.346.000, laba bersih sama dengan 590.800, Prime sama dengan 150.000. Modal awal ditambah laba dikurang Prime sama dengan modal akhir sama dengan 2.346.000 ditambah 590.800 dikurang 150.000 sama dengan 2.786.800. Berikut adalah contoh laporan keuangan neraca. Selanjutnya, laporan keuangan neraca akan dijelaskan oleh Widya Retno Lestari. Baiklah, laporan keuangan neraca. Laporan neraca berisi tentang aset, harta atau aktiva, utang dan posisi ekuitas atau modal suatu perusahaan. Laporan neraca ada dua bentuk, yaitu 1. Kontrol atau rekening atau bentuk account kalau dilihat seperti huruf T di mana nilai aktiva di sebelah kiri, pasiva atau utang dan modal di sebelah kanan. Yang kedua, bentuk laporan atau stafel. Diurutkan mulai dari aktiva kemudian utang dan modal dalam satu bentuk memanjang. Sehingga laporan neraca bentuk stafel seringkali disebut sebagai bentuk laporan. Aktiva sama dengan harta. Aktiva lancar. Aset yang umur kegunaannya untuk jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yaitu ada kas, piutang, cadangan kerugian piutang, perlengkapan kantor, perlengkapan bengkel, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Selanjutnya ada aktiva tetap, yaitu aset yang umur kegunaannya digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Lalu, pasiva sama dengan kewajiban atau utang. Ada utang jangka pendek yang dibayarkan dalam waktu relatif singkat, paling lambat 1 tahun. Lalu ada utang jangka panjang, yaitu utang yang dibayarkan dalam waktu relatif lama. Serta ada modal. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang belum jelas, dipersilakan untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Baiklah, saya akan bertanya. Sebutkan 5 jenis akun yang biasanya memerlukan penyesuaian. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, persediaan barang dagang. Yang kedua, biaya dibayar di muka. 3, penghasilan diterima di muka. Keempat, biaya yang masih harus dibayar. Kelima, penyusutan aktiva.
Dan keenam, taksiran piutang tak tertagih. Selanjutnya, silakan yang jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baiklah, saya izin bertanya. Bagaimana jika dalam pembuatan laporan pembuatan modal, kalau tidak ada prive, apakah akan balance dalam pembuatan neracanya? Terima kasih. Baiklah, sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menanggapinya? Jika ada, saya persilakan. Izin menjawab. Ada atau tidaknya prive, maka akan balance dalam pembuatan neraca. Karena apabila ada prive, maka modal akan berkurang dan pengurangannya ditampung di saldo prive. Apabila tidak ada prive, maka modal tidak berkurang sehingga saldo prive 0. Dan akun yang saldonya 0 tidak perlu dicatat. Sekian, terima kasih. Baiklah, tanggapan dari Dira benar. Dan selanjutnya, jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nabila izin bertanya, kalau dalam laporan keuangan yang tidak diwajibkan itu laporan apa ya? Apakah ada yang ingin menanggapi? Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Nabila Faisa, yaitu laporan keuangan utama yaitu laporan laba dikurang rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas yang tidak wajib catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, jika masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya. Di akuntansi ada laporan apa saja dan apa saja yang terisi di laporan tersebut? Adakah yang bisa menanggapi? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Bagas. Dalam akuntansi keuangan ada laporan keuangan yang sesuai dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan, yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Ya, benar jawaban dari dia. Baiklah, selanjutnya, masih adakah yang ingin bertanya? Baiklah, saya Widya Retno Lestari. Saya izin bertanya. Di bagian perubahan modal, jika mengalami rugi, apakah modal awal akan tetap ditambah dengan penambahan modal? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin menanggapi? Izin menanggapi pertanyaan dari Widya Retno Lestari. Jika mengalami rugi, maka akan menjadi pengurangan modal. Jadi, modal awal dikurangi dengan rugi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Tanggapan dari Anda sangat baik. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika
Bila saya Putri izin bertanya, apakah dalam membuat laporan laba rugi itu yang dijumlahkan pendapatan dan beban, terus kenapa tidak dijumlahkan juga dengan biaya reserve, hutang? Mohon jawabannya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkannya? Baiklah, jika tidak ada yang menanggapinya, saya akan menjawab. Jadi, secara sederhana, laporan laba rugi itu tujuannya memberikan informasi tentang besarnya laba maupun rugi dalam periode akuntansi. Untuk dapat mengalami besarnya laba maupun rugi, maka rumusnya adalah seluruh pendapatan dikurang dengan seluruh beban maupun biaya. Dengan demikian, di dalam laporan laba rugi perusahaan Anda harus menampilkan semua pendapatan jasa yang diterima perusahaan dalam periode berjalan dan semua beban yang terjadi dalam periode berjalan. Pertanyaan Anda, mengapa pride hutang tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi? Hal ini karena pride dan hutang tidak termasuk dalam komponen untuk menghitung besarnya laba atau rugi. Untuk menghitung besarnya laba atau rugi, kita hanya menggunakan komponen pendapatan dan beban. Pride itu pengaruhnya pada modal. Pengaruhnya pada modal karena pride merupakan pengambilan sebagian modal oleh pemilik, sedangkan hutang itu pengaruhnya pada kas. Jika terjadi penambahan hutang, maka kas bertambah, sedangkan jika terjadi pembayaran pelunasan hutang, maka kas berkurang. Pride dan hutang dilaporkan dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Nah, kalau biaya listrik, biaya air itu bagian dari beban operasional, maka tentu saja ini dilaporkan dalam laporan laba rugi. Semoga jawaban saya dapat membuat Anda semakin paham akuntansi, khususnya tentang laporan laba rugi perubahan jasa. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, kami akhiri presentasi pembahasan soal PowerPoint pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.